Shalom Bapak Ibu, shalom semuanya. Judul renungan kita adalah Iblis mendakwa kita. Firman Allah, aku mendengar suara yang nyaring di sorga berkata, sekarang telah tiba keselamatan dan kuasa dan pemerintahan Allah kita dan kekuasaan Dia yang diurapinya, karena telah dilemparkan ke bawah pendakwa saudara-saudara kita yang mendakwa mereka siang dan malam di hadapan Allah kita. Wahyu 12 ayat 10. Siapa pendakwa ini? Setan, bukan Roh Kudus. Karena itulah Anda harus membayangkan suasana pengadilan. Pada ayat tadi dikatakan, iblis mendakwa kita siang dan malam di hadapan Allah. Berarti posisi iblis sebagai pendakwa, Allah sebagai hakim. Terdakwanya kita orang berdosa. Saat mendakwa, iblis berkata kepada Allah, lihat Allah, si A melanggar hukum pertama, si B melanggar hukum ketiga, dan seterusnya. Roma 4 ayat 15. Hal ini sering membuat orang Kristen yang tidak tahu firman Tuhan menjadi takut dan stres terhadap hukuman dosa. Ketika Anda melihat suasana pengadilan, jaksa penuntut, maaf kalau di antara Anda ada jaksa, justru Anda semakin jelas tentang hal ini. Jaksa menuntut si terdakwa berdasarkan undang-undang, misal KUHP atau Kitab Undang-Undang Hukum Pidana. Lihat hakim yang mulia, terdakwa telah melanggar pasal 3, 5, 7, dan seterusnya. Dia layak untuk mendapatkan hukuman 2 tahun penjara. Iblis mendakwa kita. Hal yang sama juga terjadi dalam kerohanian. Dasarnya adalah hukum Taurat. Itulah sebabnya hukum Taurat disebut hukum. Jadi iblis mendakwa manusia atas segala dosa-dosanya berdasarkan pelanggaran mereka terhadap hukum Taurat. Karena itu hukum Taurat disebut kuasa dosa. Sangat maut ialah dosa, dan kuasa dosa ialah hukum Taurat. 1 Korintus 15 ayat 56. Jadi hukum Taurat digunakan setan untuk mendakwa manusia. Dan ketika ada dakwaan, pasti ada hukuman. Misal 2 tahun penjara, mati, denda, dan lain-lain. Hal yang sama juga ketika manusia didakwa setan, pasti ada hukuman, pasti ada kutuk. Karena itu setan dalam bahasa Ibrani disebut hasatan, artinya penuduh, pendakwa. Itulah juga sebabnya kalau orang hidup di bawah hukum Taurat, iblis mendakwa kita. Amin Bapak Ibu. Tuhan Yesus memberkati.